Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Kapas, kanal aktualisasi pengawas ASN, podcast yang membahas praktek-praktek terbaik sebagai inspirasi bagi transformasi pelayanan publik. Saya Novita Sari dan hari ini saya sudah ditemani oleh tiga rekan saya. Silahkan rekan-rekan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Yayat. Halo, saya Novirawati. Dan saya Dani Nurfiani. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu mengapa BCA selalu menjadi salah satu bank dengan pelayanan digital terbaik di Indonesia. Apa karena teknologinya, atau karena aplikasinya, atau justru karena budaya pelayanannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kelompok kami melakukan virtual tour terhadap pelayanan digital BCA, mulai dari My BCA, MBCA hingga Halo BCA. Menariknya, dua rekan kami mengikuti virtual tour ini secara daring dari luar kota dan akan bergabung bersama-sama kita. Tapi sebelum kita menyapa mereka, saya ingin mendengar dulu nih pendapat dari teman-teman di studio. Setelah melihat langsung berbagai layanan digital BCA, apa kesan pertama yang kalian rasakan? Mungkin kalau menurut saya kemudahan pelayanan ya, mulai dari kita membuka rekening, transfer ataupun menyelesaikan masalah jika terjadi masalah, BCA bisa dilakukan dengan secara digital. Jadi pelanggan ataupun nasabah merasa sangat berguna kemajuan teknologi dari BCA. Menarik sekali, berarti yang dijual bukan hanya teknologinya ya, tapi pengalaman pelanggannya juga. Kalau menurut Mbak Novirawati gimana? Kalau menurut saya justru kekuatan BCA itu ada di integrasi layanannya, karena semua kanal itu bisa terhubung. Nasabah bisa berpindah dari aplikasi ke Halo BCA atau ke website dengan mudah gitu. Jadi dapat melihat dari sini bahwa saya justru melihat kekuatan BCA itu di integrasi layanannya, karena semua kanalnya terhubung. Kita bisa lihat bahwa kita bisa berpindah dari aplikasi ke Halo BCA, ke website itu dengan mudah. Jadi dapat dilihat bahwa digitalisasinya itu bukan parsial, tetapi merupakan satu ekosistem layanan yang menjadi satu. Saya setuju. Saya rasa kawan-kawan yang lain setuju juga ya. Nah sekarang mari kita dengar pendapat teman-teman kita yang berada di luar kota. Selamat siang Bang Suma dan Mbak Nurmaya. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Kalau begitu kita ingin bertanya nih Bang Suma dan Mbak Nurmaya. Menurut Bang Suma dulu nih, apa yang menjadi kekuatan utama pelayanan digital BCA? Menurut saya Bu, ada 3. Pertama, seluruh pelayanan terintegrasi. Kemudian dengan koneksi. Dan ketiga, terhadap kebutuhan pelanggan. Hal inilah yang membuat masyarakat tetap percaya menggunakan BCA. Bisa kita simpulkan bahwa keberhasilan BCA bukan hanya karena aplikasi digitalnya ya Bang, berarti ya, tapi juga karena kualitas pelayanan yang mendukung aplikasi tersebut, gitu ya, kira-kira gitu ya. Oke. Nah sekarang, mari kita lihat dari perspektif agenda PKP 3. Kalau kita lihat, bagaimana BCA menerapkan kepemimpinan pelayanan? Mbak Neni mungkin? Saya melihat bahwa seluruh layanan BCA dibangun dengan orientasi kepada pelanggan. Setiap inovasi itu lahir untuk menjawab kebutuhan pengguna. Ini menunjukkan adanya kepemimpinan yang mampu membangun budaya melayani, bukan sekedar memberikan pelayanan. Selain kepemimpinan, komunikasi juga penting ya tentunya. Iya. Nah, pendapat Mbak Novirawati gimana? Komunikasi BCA itu sangat cepat dan transparan. Hal itu dapat kita lihat jika ada gangguan di layanan BCA, langsung dapat diberikan informasi melalui aplikasi, bisa dari website, media sosial, dan langsung dari Halo BCA. Hal itulah yang membuat sampai saat ini BCA mempunyai banyak pelanggan karena kepercayaan dari komunikasi yang transparan tersebut. Tepat ya. Kalau kita lihat namanya pelayanan publik, tentu dibutuhkan inovasi-inovasi. Nah, coba kita ingin mendengar nih pendapat Mbak Nurmaya. Bagaimana dengan inovasi-inovasinya Mbak Nurmaya? Silahkan.
Kalau kita perhatikan ya Bu, inovasi BCA ini terus berkembang mengikuti kebutuhan pelanggan, di mana mulai dari BCA, ada Kris, ada Vivas, ada video banking, dan juga pembukaan rekening secara online juga sudah bisa kita lakukan sekarang, sehingga itu membantu untuk nasabah berada jauh dari kantor BCA pusat. Ini membuktikan kalau BCA itu terus berinovasi dan secara berkelanjutan. Jadi inovasi BCA itu bukan hanya sekedar mengikuti tren digital semata, tapi memang fokus untuk mempermudah pelanggan dalam akses layanan BCA. Keren memang BCA nih ya. Jadi tapi kita penasaran juga nih, gimana caranya BCA itu bisa tahu hal-hal apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pelanggan gitu, bisa tahu oh ini harus buat ini gitu. Pendapatnya Mas Yayat gimana? Kalau menurut saya pribadi sih mungkin mereka melakukan survei ya. Survei terus menganalisa data-data transaksi, kemudian mereka mengelola pengaduan, dan selanjutnya mungkin memantau media sosial. Jadi mungkin itu dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi perbaikan layanannya mungkin ya. Endingnya adalah mutu pelayanan ya, kualitas pelayanan. Nah, supaya itu tetap terjaga, mutu pelayanannya ke pelanggan itu masih tetap terjaga. Nah, sekarang pendapat Mbak Neni nih, gimana caranya agar kualitas pelayanan yang baik itu tetap dapat terjaga? Menurut saya, BCA pasti melakukan monitoring terhadap berbagai indikator seperti waktu respon pelayanan, penyelesaian pengaduan, dan kepuasan pelanggan. Nah, setiap hasil evaluasi itu pasti ditindaklanjuti melalui perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Dari semua yang sudah kita bahas, apa yang bisa kita pelajari dari best practice-nya BCA? Ya, siapa yang akan memberikan pendapat? Silahkan. Yang dapat kita pelajari dan kita ingat bahwa digitalisasi itu bukan hanya sekedar aplikasi, tapi gimana kita menyederhanakan proses pelayanan itu agar lebih mudah bagi masyarakat penggunanya. Kalau menurut saya pengambilan keputusan itu memang harus berbasis data, dan juga pengaduan masyarakat itu bisa dijadikan dasar sebagai bahan evaluasi. Dan yang paling penting, keberhasilan pelayanan digital itu membutuhkan kepemimpinan, kolaborasi lintas unit, serta budaya perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, sahabat Kapas, dari virtual tour dan analisis yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa keberhasilan pelayanan digital BCA bukan hanya karena teknologi yang modern. Keberhasilan tersebut lahir dari kepemimpinan yang berorientasi pada pelanggan, komunikasi yang efektif, inovasi yang berkelanjutan, pengendalian mutu, dan juga budaya continuous improvement. Nilai-nilai inilah yang dapat dijadikan inspirasi bagi instansi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik digital yang semakin cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat. Sahabat Kapas, dari hasil virtual tour dan analisis yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa keberhasilan digital BCA bukan hanya karena teknologi yang modern. Keberhasilan tersebut lahir dari kepemimpinan yang berorientasi pada pelanggan, komunikasi yang efektif, inovasi berkelanjutan, pengendalian mutu, dan budaya continuous improvement. Nilai-nilai inilah yang dapat menjadi inspirasi bagi instansi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik digital yang semakin cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat. Saya Novita Sari beserta seluruh tim Kapas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.